bisa menjadi pemimpin yang berarti buat semuanya gitu kan. Hal-hal abluminanas kita yang terjaga. Waktu yang sudah pasti untuk kita mengajukan cuti sementara dari semua program-program yang saat ini berjalan, karena kita akan tinggal di Pemalang, setelah nanti akan berjalan terus ya sosialisasi pastinya, dan tim untuk nanti bersama partai akan berkolaborasi untuk ya menangkan beberapa pertarungan di ya. Sebagai seseorang kan ada beberapa orang yang akan diusung. Nah, jadi salah satu yang akan diusung itu saya. Nah, mungkin saya sebagai ketua DPC yang ya, ini menarik buat Pemalang karena tokoh kelas nasional masuk ke daerah. Nah, ini menarik buat kami, sesuatu yang menarik. Tetapi bahwa konflik ini harus menyelesaikan beberapa tahapan dalam pilkada, termasuk hari ini hadir di DPP PKB ini dalam juga rangkaian menuju Pemalang, menuju pendaftaran. Kita masih menunggu hasil dari DPP PKB, ini belum selesai memang, tapi inilah upaya Vicky Prasetyo menuju Kabupaten Pemalang yang hari ini di DPP PKB sedang diwacanakan dan digodok. Nanti hasilnya apa, nanti kita tunggu bersama. Kebetulan ada acara Agustusan kan di belakang rumahnya Mas Ketua juga. Kita sampai silaturahmi di sana, ya memang antusias banget sih. Gitu ya mereka karena hanya melihat di TV mungkin sejauh ini nggak bisa bersentuhan langsung. Kan jarang juga ya mungkin public figure atau para pekerja sendiri artis yang memang turun di Pemalang, mungkin kan ke desa-desanya mereka, ke kampung-kampungnya gitu. Jadi itu suatu hal yang menarik buat hebohkan ya. Kemarin ya sempat juga kan di galeri shopping misalnya ya. Kalau perjuangan itu modal utamanya keyakinan, kita harus yakin gitu. Dengan ada 14 kecamatan, ada 223 kelurahan dan desa yang kita di Kabupaten Pemalang, pastinya akan menjadi PR besar untuk kita bisa sosialisasi sampai ke akar-akarnya. Saya yakin Pemalang dengan kondisi sekarang ya masuk ke dalam kabupaten juga yang tidak perform secara pertumbuhan pembangunan, secara sosial dan lingkungan, secara pemerataan hidup. Makanya banyak kaum urban mereka pada pindah ataupun hijrah untuk bekerja di luar Pemalang. Nah, hal seperti itu mungkin saya mau bikin tagline seperti Revolusi Pemalang. Jadi Prasetyo yang memanggil, ayo pulang, saatnya kita benahi Pemalang ini menjadi suatu hal yang lebih baik gitu. Dengan jalan-jalan atau infrastruktur yang kita perbaiki gitu. Karena kan pemimpinan yang kemarin juga ada permasalahan di KPK kan, yang mungkin meninggalkan trauma besar di para konstituen, khususnya para penduduk di Pemalang. Itu tugas kita untuk sama-sama meratakan dan menyamakan visi dan misi kita untuk sama-sama ke depan yang jadi Pemalang dan strategi khusus apa yang untuk perjalanan seperti itu. Ya, yang pasti kita harus rajin kampanye ya untuk turun sosialisasi dengan modal diri kita yang insya Allah ternilai ya bisa menjadi poin privilege untuk kita bisa diterima di lingkungan dengan mudah. Contoh turun di 8 titik, mungkin figur-figur lain mungkin yang mungkin ini ya bisa waktu yang lama lah untuk mengumpulkan orang di satu rumah gitu. Kita belum datang aja, alhamdulillah sih udah ramai gitu, udah mudah untuk kita bisa menyuarakan, menyampaikan menjadi hal seperti itu. Tentunya sangat berkaitan, tapi biar bagaimanapun restu dan nanti akan kerjasama berdasarkan kerangka partai yang sudah siap. PKB itu partai juga yang memiliki prestasi yang baik ya, dari raport legislatif 9 sekarang menjadi 11 kursi, dan tanpa peraturan dari Mahkamah Konstitusi PK nomor 60 pun bisa masuk secara sendiri karena kuotanya di atas 20%. Apalagi kita berpatokan kepada KPK 10. Nah itu KPK nomor 460 itu patokan dari kuotanya sudah terbukti bahwa PKB memang partai yang sudah baik, raport kemenangannya baik di Pemalang. Jadi dengan didukung sebagai perahunya nantinya PKB dan figur kita yang dikenal, harusnya menjadi kolaborasi yang menyatu dan pasti akan diperhitungkan oleh lawan. So, yang pastinya poin pertama adalah di saat kau memberikan sesuatu, maka apa yang ada di dalam dirimu sendiri. Nah, sosial media saya tak terbatas untuk mengeksplor tentang Pemalang. Mungkin orang banyak banget yang bertanya Pemalang itu di mana sih?
di Jawa Timur ya mereka banyak patokan Pemalang itu Malang dan lain-lain. Jadi minimal sekarang orang mulai membicarakan Pemalang, exposure dan awareness yang dibangun itu ya secara nggak langsung akan lebih diperhatikan tentang Pemalang, karena Pemalang itu dari wilayahnya yang besar ya, terus populasinya juga yang di atas 1 juta penduduk, harusnya perlu diperhatikan khusus dari pemerintah. Nah seperti ini akan menjadi hal-hal nanti strategi kedepannya ataupun hal yang ditawarkan untuk masyarakat Pemalang, pastinya revolusi Pemalang dengan wajah yang baru. Tidak ada hal-hal yang menyangkut tentang kepentingan golongan atau apapun. Pastinya infrastruktur jalan yang kita benahi dengan baik, tidak membuka lapangan pekerjaan. Mungkin dengan kita akhirnya beberapa pengusaha-pengusaha besar mau masuk ke dalam Pemalang, supaya mereka juga meyakini padanya kita full power untuk mendukung mereka. Semua aset sosial media saya wakafkan untuk Kabupaten Pemalang. Jadi siapapun perusahaan yang akan bergabung sudah akan dapat exposure sendiri dari komplement apa yang saya punya. Itu dari yang saya punya dulu ya, bukan bicara tentang saya setelah kegiatan. Kalau entertain udah 11 tahun perjalanan kita, dia sangat memberikan pelajaran besar. Cuma kan kalau ditanya pencapaian saya memang sangat berada di lembaga eksekutif. Itu pencapaian yang memang ya, bisa menjadi pemimpin yang berarti buat semuanya. Gitu kan, hal-hal nanas kita yang terjaga. Ya hal seperti itu kan rangkaiannya harus melalui proses pemenangan. Minimal raport menangin areanya punya lah untuk diperhitungkan sebagai seorang politik atau apapun. Jadi ya akhir ini ya pasti akan saya bawa. Tapi wakilnya belum ya? Iya, udah diproses sih semuanya. Wakil udah diproses, semuanya udah diproses, kita jadi satu. Nah nanti tinggal kewenangan dari DPW dan DPP ya sebagai lembaga struktural kepartaian. DPD-nya sudah mengatakan ya itu hak